Shalom teman-teman semua, selamat malam, lebih tepatnya tengah malam ya. Jujur secara fisik, secara tubuh, rasanya pengen istirahat ya, pengen tidur ya. Tapi secara roh ya, secara roh saya harus menyampaikan sesuatu buat teman-teman. Ada suatu gairah, suatu dorongan untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-teman malam ini, tengah malam ini. Ya, jadi seperti firman Tuhan katakan di dalam Timotius, siap sedialah menyampaikan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Saat ini secara fisik ya, secara tubuh ini bukan waktu yang baik buat saya ya. Saya capek, pengen istirahat, tapi saya harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan dorongan yang Tuhan taruh di dalam hati. So, saya ngerasa ya, mungkin ada teman-teman di sini, teman satu atau dua orang nggak tahu ya. Perasaan saya dulu mungkin pernah dengar saya sharing gitu ya di Zoom atau di Magnet. Kalau nggak tahu Magnet itu seperti Komsel. Lu pernah sharing-sharing dengan saya di Zoom atau di Magnet, terus kamu tiba-tiba kangen ya, pengen sharing dengan saya, dan hari ini kamu nonton video ini. Saat ini kamu nonton video ini ya, meskipun secara recording. Nah, saya percaya nggak ada yang kebetulan, dan tengah malam begini ya teman-teman, biasanya ya, saya sering mengalami, banyak orang yang mengalami yang namanya panic attack ya. Jadi saya sering ditelepon orang atau di WA orang itu tengah malam seperti ini ya. Biasanya mereka mengalami panic attack. Nah, jadi dulu pernah ya, tengah malam seseorang telepon saya gitu ya. Jadi dia mengalami panic attack. Jadi dia bilang dia mengalami kekhawatiran yang luar biasa atau panik yang luar biasa sampai dia susah untuk bernapas gitu ya. Bikin dia sesak napas. Itu panic attack yang luar biasa. Nah, dan waktu itu dia WA ini katanya, tolong kak, ini aku susah bernapas karena panik katanya kan. Tunggu dia sudah mulai agak tenang, nanti dia telepon ya kan. Kalau ditelepon, akhirnya kami teleponan. Dan pada saat itu ya, pada saat itu saya pribadi juga lagi banyak ngalamin masalah gitu ya. Saya lagi banyak ngalamin masalah sampai asam lambung saya naik gitu ya, sampai muntah-muntah juga. Nah, jadi orang yang telepon saya ini dia ngalami panic attack, kekhawatiran, masalah. Saya juga yang diminta tolong sebenarnya lagi ngalami masalah juga gitu ya. Bahkan sampai asam lambung naik, sampai muntah-muntah gitu ya. Karena berbagai macam tekanan. Nah, singkat cerita, sharing-sharing gitu ya, tiba-tiba Tuhan tuntun saya berbicara gitu ya ke orang ini. Dan ketika saya berbicara ke dia gitu ya, dengan tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua ya. Dia terberkati dan dia merasakan damai sejahtera. Dan saya juga ketika saya sharing kebenaran firman Tuhan itu kena ke saya juga, yang lagi khawatir gitu, yang lagi banyak masalah. Dan saya juga merasakan damai sejahtera. Jadi kami berdua sama-sama merasakan damai sejahtera. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kamu lagi panik saat ini ya, karena saat-saat ini ya, banyak orang yang mengalami kepanikan-kepanikan. Bahkan banyak yang bilang Gen Z itu banyak mengalami seperti itu juga. Tapi sebenarnya gak cuma Gen Z sih. Itu dialami oleh banyak orang yang namanya kepanikan gitu ya. Overthinking segala macam gitu kan. Nah, saya pernah mengalami tekanan yang begitu luar biasa juga ya. Kalau yang berhak menentukan seorang itu depresi itu psikolog ya. Tapi saya waktu itu nggak psikolog ya. Tapi saya yakin yang saya alami waktu itu adalah depresi. Bahkan saya sampai pernah terpikir untuk pengen mati aja atau pengen bundir gitu ya. Ada keinginan untuk seperti itu gitu ya. Nggak pengen hidup. Jadi saya mengalami ketakutan yang luar biasa karena saya merasa Tuhan, Roh Kudus itu sudah meninggalkan saya. Itu waktu saya SMA ya. Saya punya pikiran seperti itu dan itu membuat saya takut luar biasa ya. Bahkan takutnya ini nggak cuma sehari, 2 hari, tapi terus menerus ya. Lama, berbulan-bulan kalau nggak salah ya. Nah, berbulan-bulan.
Jadi waktu itu saya mengalami ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa, dan saya nggak cerita ke siapa-siapa gitu ya. Saya pendam sendiri gitu ya. Sebenarnya Roh Kudus itu sering berbicara di dalam hati saya bahwa dia bersama dengan saya ya. Lewat firman Tuhan yang saya baca, lewat berbagai macam hal. Tapi hati saya, daging saya ya, itu nggak mau menerima, susah menerima waktu itu ya. Saya pengen bukti, saya pengen ini, saya merasa masih kurang gitu ya. Kadang-kadang kita manusia ini ya, Roh Kudus sudah berbicara lewat firman Tuhan, tapi kita masih nggak ngeh. Kita berpikir, ah ini bukan firman Tuhan. Padahal sebenarnya Roh Kudus sedang berbicara. Karena firman Tuhan itu nggak selalu harus suara dari langit gitu ya. Tapi firman Tuhan itu juga bisa ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita dapat rema. Itu sebenarnya Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Tapi saya waktu itu nggak ngeh. Hingga akhirnya suatu saat, ya di gereja saya yang dulu, ada hamba Tuhan dari Australia, ibu-ibu gitu ya, sudah cukup tua gitu ya. Dia punya karunia kenabian. Saya nggak pernah cerita masalah saya ke siapapun, yang bikin saya panik, bikin saya pengen bunuh diri, pengen mati gitu ya. Dia ini datangin saya ya, atau ketika saya lagi lewat, tiba-tiba dia berhentikan saya, dia bilang, Holy Spirit is on you. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa kalau saya takut kehilangan Roh Kudus, saya takut ditinggalkan Roh Kudus. Tetapi dia bilang Holy Spirit is on you. Hamba Tuhan dengan karunia kenabian ini. Dan dia pernah bernubuat tentang teman saya yang akan dibawa keluar pulau. Dan beneran teman saya kuliah keluar pulau dan sekarang tinggal di luar pulau ya, di Pulau Jawa, sehingga saya terakhir kali saya tahu kabarnya gitu ya. Dan dia bilang ke saya bahwa Holy Spirit is on you. Ketika dia bilang seperti itu, wah, saya kaget teman-teman. Kata-kata yang sederhana aja, saya kaget ya. Terus tiba-tiba belenggu yang mengikat saya ya, seperti terlepas gitu ya. Dan saya merasakan damai sejahtera. Jadi sebelum dia bilang Holy Spirit is on you, dia bilang, do you love Jesus? Ya. Terus saya kan waktu itu seharusnya jawabnya yes I do gitu ya. Tapi karena waktu itu saya lagi kaget gitu ya, tiba-tiba dia tanyain gitu ya. Akhirnya bilang saya yes I love Jesus. Terus dia bilang Holy Spirit is on you. Dan ketika dia ngomong itu, disitulah saya kaget. Ya, seperti belenggu terlepas dan saya merasakan damai sejahtera. Friend Daddy, halo bro, halo. Friend Daddy, lama gak ketemu. Nah, terus di situ adalah pertolongan Tuhan ya. Lewat perkataan seorang hamba Tuhan, saya dilepaskan dari kepanikan, dari rasa takut. Dan di situ saya merasakan damai sejahtera. Ya. Jadi Tuhan itu bisa berbicara lewat firman Tuhan, bisa juga berbicara lewat bejananya, hamba-hamba Tuhan, ya. Lewat orang lain, gitu kan. Kita ini adalah bejana Tuhan yang Tuhan pakai untuk berbicara, yang mulut kita dipakai Tuhan untuk berbicara. Nah, jadi teman-teman, setelah saya flashback lagi ya, saya renungkan kembali ya. Iblis itu seringkali mau mengambil nyawa kita karena dia takut dengan destiny kita, teman-teman. Makanya kita dibikin panik, dibikin overthinking, kita dibikin ingin mengakhiri hidup kita sendiri. Ketika kita mengambil tindakan yang salah, ya, di situ iblis bertepuk tangan karena dia berhasil menghancurkan destiny saya, destiny kita, gitu ya. Coba bayangkan kalau waktu itu saya nggak ditolong Tuhan ya, saya ngambil keputusan yang bodoh, misalnya bunuh diri, gitu ya. Maka saya sudah nggak ada lagi sekarang, teman-teman. Dan kalau saya lihat di hidup saya sekarang, teman-teman ya, ada banyak hamba Tuhan yang bernubuat tentang panggilan hidup saya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya nggak akan ceritakan lebih jelas di sini. Dan sejauh ini ya, saya banyak menginjil dan kurang lebih hampir 200 orang terima Tuhan Yesus. Coba bayangkan kalau waktu itu saya ngambil tindakan bodoh sepertinya bunuh diri, teman-teman. Mungkin hampir 200 orang ini gak akan terima Yesus ya. Nah, bersyukur Tuhan melindungi destiny saya. Bersyukur Tuhan ketika kalian dengar firman ini, Tuhan mau melindungi destinimu. Jadi kalau kamu mengalami panic attack sekarang ya, ketakutan luar biasa gitu ya, tekanan yang itu luar biasa, jangan ambil tindakan bodoh ya. Jangan kau milih untuk bunuh diri ya.
Jangan kamu memilih untuk melakukan hal-hal yang bodoh, mengambil keputusan yang bodoh. Ya. Ketika kamu mengalami hal-hal seperti itu, teman-teman, jangan biarkan pikiran-pikiran negatif yang dibisikkan iblis itu ya, pikiran-pikiran negatif yang muncul di pikiranmu itu menawan pikiranmu. Tapi biarlah pikiranmu itu ditawan oleh firman Tuhan. Amin, teman-teman semua. Ketika kamu lagi panik, lagi tertekan, kondisi terpuruk gitu ya, sedown-downnya gitu ya, jangan lari ke narkoba, jangan lari ke minuman keras, jangan lari ke drama Korea atau segala macam. Nggak salah ya drama Korea ya. Cuma pelarian kalian bukan ke situ ya. Ketika kalian mengalami panic attack ya, kalian mengalami tekanan yang luar biasa gitu ya, hilang harapan, segala macam, ketakutan ya, depresi, stres, kalian larinya justru ke firman Tuhan, larinya dengan berdoa. Kalau kalian bisa berbahasa roh, teman-teman. Jadi larinya itu ke Tuhan ya, dan biarkan firman Tuhan yang menawan pikiran kalian itu, yang mengikat kalian, yang membuat kalian gak damai sejahtera, yang membuat hidup kalian gak enak, yang membuat kalian ingin mengakhiri hidup kalian. Jangan biarkan pikiran kalian ditawan oleh pikiran negatif ya, yang ditanam iblis. Tapi biarlah pikiran kalian ditawan oleh firman Tuhan. Amin. Larilah ke firman Tuhan, larilah dengan berdoa. Semakin banyak tekanan itu ya, semakin berat yang kalian alami, semakin banyak kalian baca firman Tuhan, semakin banyak kalian berdoa, semakin banyak kalian berserah kepada Tuhan. Dan di situ kalian akan mengalami namanya deliverance, kelepasan. Kalian akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Dan sekarang saya mau berdoa ya buat di antara teman-teman kalau ada yang mengalami panic attack ya, stres, depresi atau hal-hal semacam itu, mari kita berdoa teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus, anakmu perkatakan Tuhan Yesus, spirit yang bikin orang depresi, pengen bunuh diri, spirit of Jezebel, di dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan, pergi, tinggalkan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada damai sejahtera Elohim, damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Roh Kudus menjamah setiap hati saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Holy Spirit, jamah setiap hati. Anointing that break the yoke, di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan mengalir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semangat ya teman-teman. Ada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.